tidak sabar ingin segera bertemu dengan sahabat PDKA karena mau segera melanjutkan tentang apa yang dilakukan Tuhan untuk membebaskan umatnya dari penindasan. Bukannya setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Bagaimana caranya seorang bayi laki-laki yang lahir diselamatkan? Tentu semakin seru kisahnya. Yuk kita dengarkan baik-baik renungan hari ini yang berjudul Allah menyelamatkan seorang bayi. Siapa dia? Shalom anak-anak, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kalau Tuhan telah boleh menolong dalam hidup kami, boleh melalui hari demi hari. Tuhan, bahkan apa yang kami lalui, ada kalanya kami harus mengalami suka dan duka. Kami percaya bahwa Tuhan sedang mendidik kami untuk kami boleh melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kami, itu mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dengan sungguh-sungguh memperhatikannya. Dan hidup kami boleh diberkati, membawa kami semakin mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap pasangan muda yang baru saja menikah, pada umumnya mereka selalu mengharapkan akan hadirnya seorang anak di dalam keluarga itu. Entah itu bayi laki-laki kah atau entah itu bayi perempuan. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang Israel yang saat itu hidup di Mesir. Karena setiap perempuan yang hamil di dalam zaman itu pasti mereka selalu was-was atau punya rasa takut. Bayi yang aku kandung ini laki-laki kah atau perempuan kah? Jikalau perempuan aman. Tetapi jikalau bayi itu laki-laki, itu adalah satu kecelakaan. Kenapa? Karena setiap bayi laki-laki yang lahir di dalam zaman itu, berdasarkan perintah Firaun, harus dimatikan atau dibunuh dengan cara dilemparkan ke sungai Nil. Dengan demikian Fir'aun merasa bahwa dirinya berhasil untuk membiarkan seorang bayi lahir dengan dibiarkan hidup atau dengan seorang bayi lahir dengan harus dimatikan. Yang berikutnya Fir'aun merasa bahwa dirinya telah berhasil memperbudak bangsa Israel. Tetapi benarkah demikian? Fir'aun seterusnya berhasil? Tentunya tidak. Karena orang Israel itu adalah milik Tuhan. Mari kita lihat perjalanan cerita bagaimana bahwa Firaun tidak seterusnya berhasil dengan seluruh idenya atau tindakannya. Saat itu Tuhan percayakan ada satu keluarga, yaitu Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Ibu Yokebed diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk mengandung seorang bayi. Tentunya Ibu Yokebed juga merasa ketakutan dengan kehamilannya, karena ini bayi laki-laki kah atau perempuan kah? Tetapi semakin hari membesar dan membesar, lahirlah seorang bayi laki-laki. Dan dilihatnya betapa eloknya atau tampannya bayi kecil ini. Dan dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, Bapak Amram dan Ibu Yokebed berhasil menyembunyikan sampai kira-kira berumur 3 bulan. Tetapi lebih daripada itu, tampaknya sudah tidak bisa lagi. Bayi ini harus disembunyikan. Maka secepatnya Ibu Yokebed ini membuat keranjang dari daun pandan atau mungkin dari daun papirus dan dilapis dengan aspal dengan tujuan untuk menempatkan bayi kecil laki-lakinya dan ditutup di atasnya, dihanyutkan di sungai dan tidak bocor atau tidak menjadikan kota ini tenggelam. Maka ditaruhlah bayi laki-laki itu dalam keranjang, dibawanya dengan penuh hati-hati dan tentunya dengan perasaan yang sedih. Maka dihanyutkan bayi kecil ini yang ada dalam kotak di sungai Nil. Tentunya
Miriam sebagai kakaknya juga mengasihi dia, mengawasi daripada bayi yang hanyut di sungai Nil. Anak-anak dan pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa kotak yang dipakai untuk menghanyutkan bayi ini mempunyai kata yang sama dengan bahtera di dalam zaman Nuh. Nah, waktu Miriam melihat terus kemana arah daripada kotak yang berisi adiknya itu, maka dilihatnya bayi itu mendekati putri Fir'aun yang sedang mandi di sungai. Dan putri Fir'aun yang melihat satu kotak merasa aneh dan mendengar satu jeritan tangisan, maka putri Fir'aun segera memerintahkan pegawainya untuk mengambil kotak itu. Maka diambilnyalah dan dibuka. Maka betapa kagetnya melihat seorang bayi sedang menangis. Dan yang membuat putri Fir'aun juga terkejut itu adalah dilihatnya dengan mengatakan, ini salah satu bayi orang Ibrani atau orang Israel. Kalian tanya, kenapa orang Ibrani? Orang Ibrani itu untuk mengingat bahwa leluhurnya adalah berasal dari Abraham. Ya. Nah, waktu sudah diambil dari keranjang, digendong dengan penuh rasa sayang, maka Miriam sebagai kakaknya mendatangi putri Fir'aun dan menawarkan untuk memberikan ibu inang atau ibu penyusu untuk bayi tersebut. Tentunya putri Fir'aun menyambut dengan senang karena memang bayi tersebut harus mendapatkan ASI atau air susu ibu. Dan secepat mungkin Miriam pulang memanggil ibunya Yokebed, diajak ke putri Fir'aun. Dan putri Fir'aun setuju untuk disusukan kepada ibu Yokebed. Dan mengatakan, ibu Yokebed, ini bayinya, susuilah. Dan aku akan membayarnya. Tentunya ibu Yokebed senang dan segera membawa pulang. Ibu Yokebed tentunya hatinya terhibur sekali karena dia karena dia boleh menyusui kembali anaknya sendiri dan mendidiknya. Tentunya kesempatan ini dipergunakan oleh ibu Yokebed untuk mendidik anaknya takut akan Tuhan dan mencintai bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Anak-anak sekalian, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Allah yang hidup mampu mengubahkan hati putri Fir'aun, yaitu dengan cara melembutkan sehingga dia boleh mengambil bayi kecil ini untuk menjadi anaknya. Apakah putri Fir'aun tidak mempunyai risiko yang besar dan membahayakan? Tentunya punya. Karena sedang menentang titah atau perintah raja. Padahal di awal cerita tadi dikatakan bahwa setiap bayi laki-laki Israel atau Ibrani harus dibunuh. Tetapi justru putri Fir'aun mengambilnya menjadi anak. Anak-anak sekalian, ketika diambil sebagai anak, artinya anak itu bakal dibesarkan di dalam istana. Bakal berkumpul bersama dengan Fir'aun. Bukankah ini sesuatu yang memalukan untuk Fir'aun? Tapi inilah cara Allah untuk menunjukkan bahwa Fir'aun tidak selamanya berhasil dengan pemikiran dan idenya. Ketika anak ini bertambah hari bertambah besar usianya, kira-kira 2 atau 3 tahun, bahkan ada yang mencatat 5 tahun. Tapi saya cenderung lebih memilih sekitar 3 tahun. Itu sudah mulai lepas susu atau disapi dari ibunya. Dan dikembalikan kepada putri Fir'aun. Dan ketika dikembalikan kepada putri Fir'aun, maka putri Fir'aun menyambutnya dengan senang. Karena dia bakal mempunyai anak. Dan diterimanya dan diberilah nama Musa. Yang artinya karena aku telah menariknya atau karena aku telah mengambilnya dari dalam air. Kita bersyukur kita boleh melihat bahwa Allah yang Maha Kuasa mengatur sedemikian. Bahwa Tuhan sedang menanamkan, sedang mempersiapkan satu pribadi laki-laki yang akan ditaruh di tengah-tengah kerajaan atau di dalam istana Firaun.
yang dipersiapkan oleh Tuhan nantinya untuk menjadi pembebas Israel dari perbudakan Mesir. Ini satu keajaiban yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah ketakutan orang-orang Israel. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih. Melalui cerita ini kami boleh melihat bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah Raja di atas segala raja. Allah yang mampu membuat segala sesuatu sangat terbalik dengan apa yang direncanakan oleh manusia. Karena Tuhanlah Raja semesta alam yang sesungguhnya. Kami juga berterima kasih Tuhan, melalui cerita ini kami boleh melihat bahwa Tuhan mampu melembutkan hati orang. Khususnya putri Fir'aun dalam cerita ini. Tuhan, tolong juga pada kami, lembutkanlah hati kami, supaya kami mampu menjadi orang-orang yang masuk di dalam rencana Tuhan, serta menjalankan rencana Tuhan di dalam hidup di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, ternyata Tuhan itu luar biasa. Baiknya, Dia peduli pada umatnya. Bayi itu tidak dibunuh, bahkan dipelihara di sana oleh putri Firaun. Padahal sebenarnya dari istana itulah keluar perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki. Memang Allah kita berkuasa. Dia sanggup mengubah serta melembutkan hati manusia. Mari kita belajar firman Tuhan dengan lebih serius. Dengan demikian kita bisa percaya pada kedaulatan Tuhan yang paling akurat. Bertekunlah membaca Alkitab dari bahan selanjutnya dari Keluaran 2 ayat 10-25 supaya kita mendapat pemahaman yang utuh. See you tomorrow.